Akibat apa? Akibat jalan yang rusak. Celakalah Umar apabila ada satu keledai jatuh gara-gara satu batu. Akibat ada jalan yang rusak, celakalah Umar. Saking segitunya takutnya beliau. Ini pemimpin yang adil, ini pemimpin yang amanah. Nggak kayak tadi, saya lihat jalan dari sana kemari penerangannya nggak ada, jalannya rusak, pemerintahnya kemana? Makanya ini pemerintah yang hadir di sini yang saya hormati, RT, RW, lurah, camat, tolong sampaikan sama bupati, sampaikan sama gubernur, bilang masyarakat Lebak juga bagian daripada rakyat Indonesia, jangan dianaktirikan. Kamu lurah, kamu kepala desa, engkau camat, engkau bupati, engkau dibayar sama rakyat, digaji sama rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan malah membuat rakyat sengsara dan menderita. Saya tanya, jalan itu nggak dibenerin, nggak dikasih lampu udah berapa lama? Berapa lama? Maka saya sampaikan, mana camat hadir nggak camat? Mana camat? Nggak ada. Ya, sampaikan ini, mau lurah mau RT, sampaikan camat. Kemarin saya pergi acara di NTT. Ketika saya acara di NTT di Pulau Komodo, saya lihat ada sekolah negeri itu dibangun pakai bambu. Itu pun iuran orang kampung, 1 kakak 20.000. Padahal sekolahnya sekolah negeri. Oh, ngomel-ngomel saya depan situ. Akhirnya apa? 1 bulan kemudian langsung dibangun di sekolah. Pokoknya ini nggak ada urusan. Jalanan arah setiap kampung-kampung harus dibenerin. Saya sampaikan, kalau camat, lurah membiarkan jalan akses masuk masyarakat masih bolong-bolong, kasihan bagaimana nanti orang-orang yang pergi malam nggak ada lampu, mereka kecelakaan, anak istri mereka nunggu di rumah. Betul? Betul? Saya tanya, kalau ada yang seperti itu yang sengsara siapa? Rakyat apa bukan? Rakyat apa bukan? Yang menderita rakyat apa bukan? Saya tanya, mereka RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, wali kota, menteri, presiden, mereka pelayan rakyat bukan? Pelayan rakyat bukan? Makan dari mana? Uang rakyat. Makan dari mana? Gaji rakyat. Kalian harusnya melayani rakyat. Saya bilang, kalau sampai beberapa bulan lagi ya itu jalan nggak dibangun, saya sampaikan kepada kalian, mau camat kayak mau lurah, ya iblis saja saya makan, mau camat lagi, mau lurah lagi. Saya sampaikan, ini semua semata-mata demi rakyat, demi masyarakat. Saya bilang, kalau dalam 1 bulan itu jalanan nggak dibangun, nggak dikasih penerangan, sama-sama kita datang, kita geruduk kantor camatnya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Baru geruduk kantor camat. Saya demi bangsa, demi rakyat di penjara udah berkali-kali, di penjara, saudara-saudara. Berusaha dibunuh berkali-kali, diancam, dihina, dicaci, dimaki, diborgol tangan, borgol perut, borgol kaki, nggak ada masalah, enteng kecil, apalagi ini camat. Kenapa? Ketidakadilan harus dilawan, ketidakadilan harus, jangan dibiarkan, jangan. Makanya kalian ini para pemuda-pemudi harus dari kecil tanamkan dalam hati kalian hubbul waton, kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada masyarakat, kecintaan kepada rakyat. Jangan nafsi-nafsi. Kalian lihat penderitaan rakyat, lihat penderitaan yang rakyat yang susah. Kalian anak-anak muda adalah generasi ke depan. Kalian syubbanul yawm rijalul ghad, pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu, lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat. Tegakkan keadilan. Nyawa jiwa kalian harus untuk rakyat.
Saudara-saudara, saya di penjara berkali-kali, sampai di borgol perut, borgol tangan, borgol kaki, baru keluar 1 hari udah masuk lagi penjara, baru keluar belum nyampe sebulan masuk lagi, keluar belum nyampe ini masuk lagi, keluar masuk. Waktu saya habis di penjara terpisah dengan anak istri. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saya sampaikan kebenaran demi rakyat, demi masyarakat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat Banten siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Camat-camat, aing tak mau tahu. Lamun 1 bulan jalan tak sia bikin, habis ya. Betul. Emang jalan dibangun buat saya? Enggak kan? Buat masyarakat bukan? Dikasih penerangan buat siapa? Karena pasti ada dana turun dari pusat. Masa semuanya kau makan? Apa untuk kembaliin apa untuk ngembaliin modal waktu dulu lagi nyalon? Udahlah, nggak usah munafikan. Makanya kalau mengundang saya ceramah mending jangan kalau masih setengah-setengah. Betul. Makanya saya nggak mau tahu lurah, camat sampaikan itu jalanan bangun untuk warga, untuk masyarakat. Kasihan masyarakat, udah susah, jangan lagi dibikin tambah susah. Masyarakat ini, rakyat ini udah susah, betul? Jangan lagi dibikin tambah susah. Kalian enak, kalian tidur AC apa semua, lihat rakyat, lihat masyarakat, mereka kelaparan. Suami-suami mereka pergi pagi kehujanan, kepanasan, cari nafkah untuk anak istri mereka. Apa? Karena mereka mau memberi makan uang halal buat anak dan istri mereka. Makanya saya sampaikan kepada kalian ibu-ibu, hargai, jangan sia-siakan suami kalian. Suami kalian keluar pagi, siang, sore, malam, dia kehujanan, kepanasan, nyari uang untuk kalian, untuk menafkahi kalian. Ntar dulu ibu-ibu, tenang, mereka dulu baru nanti gantian. Habis ini baru saya, tenang ibu-ibu, saya orangnya adil, tenang. Ya, ini banyak terjadi nih. Ibu-ibu, kita orang ini suami nggak butuh rumah besar, betul? Artinya suami butuh rumah besar? Butuh? Enggak. Kita orang nggak butuh rumah yang besar. Kita orang nggak butuh istri yang cantik. Enggak. Kita orang butuh rumah yang bukan menjadi tempat perang. Sebab kenapa? Sebab kita nih suami di luar udah cukup dihina, dicaci, dimaki, mendapatkan kecaman, tekanan. Masa pulang ke rumah juga dapat tekanan dari istri? Ibu-ibu, saya sering perang. Suasana perang enggak seseram. Suasana perang enggak seseram suasana rumah yang di dalamnya terdapat istri yang menyia-nyiakan dan tidak menghargai suaminya. Ibu-ibu, kita orang para suami, kita orang ini para suami, udah biar kalian nggak usah mikir apakah kita sudah makan atau belum. Enggak, kalian nggak usah mikir kita capek atau enggak, kalian nggak usah mikir kita banyak pikiran atau enggak, kalian nggak usah mikir. Kami para suami, yang penting anak istri makan. Kami nggak peduli karena anak-anak nanya, bapak udah makan? Udah, sambil menahan air mata padahal dia dalam keadaan lapar, ibu. Tapi tidak pernah para suami mengeluhkan hal itu kepada kalian, ibu-ibu. Nah, begitu juga kalian para suami. Kalian sebagai suami harusnya bisa mendidik. Kalian punya istri-istri, anak-anak kalian, istri kalian, didik mereka dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Jangan ngarep, ini suami ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah.
Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Saya pengen punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab. Saya pengen punya istri seperti Ummu Salamah, Ummu Sulaim. Saya pengen punya istri seperti Nusaibatul Nusaibah. Saya pengen punya istri sebagai seperti Hamiyatul Islamiyah. Kalau kamu pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ingin pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, maka jadilah sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, maka jadilah sosok Zubair ibn Awam. Ini enggak, suami pengen punya sosok istri yang seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah, Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Pengen punya istri seperti istri-istri para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, para wanita-wanita yang salehah. Tapi kelakuan ente sebagai suami kayak Fir'aun, nggak bakal bisa. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, harus jadi sosok Nabi Muhammad. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, kelakuan kayak Fir'aun, mana bisa? Nggak bisa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, di akhir zaman fitnah, kerusakan di mana-mana, maka saya memberikan nasihat kepada diri saya dan kepada engkau semuanya. Untuk apa? Untuk lebih mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara, ini fitnah akhir zaman di mana-mana. Maka jauhkan kalian para guru-guru, ya, para ustadz, para kiai, para habaib yang punya pondok-pondok pesantren. Kalian para orang tua yang punya anak-anak yang suka hadir di majelis-majelis taklim, saya sampaikan, cari majelis-majelis taklim yang di situ terdapat cahaya-cahaya ilmu, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Al-Quran, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Adapun kalau ada panggung-panggung ceramah, di situ tidak ada cahaya ilmu, tidak ada cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak ada cahaya para aslafun saleh, bahkan yang ada adalah fitnah. Panggung-panggung ceramah yang berisi fitnah, yang berisi adu domba, tinggalkan demi menyelamatkan anak-anak kalian pada fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan para ulama-ulama salaf. Lihat bagaimana Kiai Haji Abdul Halim, bagaimana Mama Uci, bagaimana beliau-beliau kedekatannya dengan para habaib, kecintaannya kepada para habaib, bagaimana ulama-ulama zaman dulu, kiai belajar sama habaib, habaib belajar lagi sama kiainya, begitu terus. Nah sekarang ada ini ustadz-ustadz yang kencingnya belum lurus, ya, baru kemarin sore karena hasut, iri, dengki plus goblok ingin mengadu domba habaib dengan kiai, ingin mengadu domba habaib dengan para ustaz. Sebenarnya saya males mau ngomong ini. Loh kok males? Ya saya udah males mau ngomong masalah begini. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, diam atas orang-orang yang hina, itu adalah jawaban atas orang-orang yang hina. Saudara-saudara, kami diam bukan berarti takut, tetapi saya diam. Mulai sekarang saya udah diam, gak mau bahas-bahas itu si Imat itu lagi. Kenapa saya diam? Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya auman singa lebih mahal untuk daripada meladeni gonggongan para anjing-anjing seperti sekarang. Oleh karenanya didik kau punya putra-putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu-ibu semua yang hadir di sini, saya tanya ibu-ibu, emas, intan, permata, berlian, uang kalian taruh di luar rumah apa dalam rumah? Dikunci. Kenapa taruh di luar? Hah? Dicuri, diambil orang, dicuri. Emas, intan, permata, berlian kalian kunci rapat-rapat dalam lemari.
takut dilihat orang, entar dicuri, entar diambil. Tapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas, intan, permata, berlian, uang lebih berharga daripada anak-anak perempuan kalian? Ayam kalian, ternak kalian, maghrib nggak balik kalian cari, anak-anak perempuan kalian sampai tengah malam nggak pernah kalian cari. Begitupun kalian para bapak, pagi, siang, sore, malam kalian sibuk cari apa? Cari nafkah. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak dan istri kalian. Ketahuilah, kalau kewajiban kalian sebagai seorang suami hanya ngasih makan anak istri doang, kalau kewajiban suami cuma ngasih makan anak istri, apa bedanya dengan binatang? Kalian belum bangun, binatang udah bangun duluan cari makan untuk anak istri mereka. Ada yang lebih wajib, ada yang harus lebih kalian dahulukan, ada yang harus lebih kalian utamakan. Apa itu? Makanan hati, makanan jiwa anak dan istri kalian. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Hati 3 hari gak kena ilmu, hati itu menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kalian, wahai para bapak-bapak, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak dan istri kalian mati? Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, karena seorang ibu adalah madrasatul ula, muallima, mudarrisa, muaddiba, ustazah. Seorang ibu itu pendidik pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Sehingga baik buruknya anak tergantung seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, nisa'ukum harsul lakum